Halo semuanya, gue Dayat dari Gadget Talk. Cuma mau bilang kalau bukan Realme, kalau nggak ngegas terus. Launching HP-nya tuh deras-deras banget. 2 minggu yang lalu kita udah buat video Realme 7 dan yang ini versi Pro-nya. Realme 7 Pro. Tapi kali ini mereka gak barengan launchingnya. Realme 7 Pro ini launchingnya barengan sama Realme C17. Dan sepro apakah Realme 7 Pro yang harganya 4.999.000 dibanding Realme 7 kemarin yang harganya 3.999.000? Markibas. Mari kita bahas. Secara desain sih gak jauh berbeda, size-nya lebih kecil dikit jadi 6,4 inch dan bobot yang sedikit lebih ringan 182 gram. Dan layout kameranya yang semakin melebar kayak perut Farid. Tetap ada 4 kamera dengan sensor Sony IMX682, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera depth, dan 2 megapiksel kamera makro yang meh. Ya, kenapa gue bilang meh? Udah gue jelasin di video Realme 7. Videonya ada di sini. Untuk hasil fotonya entah kenapa lebih bagus dibanding Realme 7. Padahal spek kameranya sama loh. Hasilnya tajam dan gak over sharpening kayak di Realme 7. Dynamic range oke, dari lensa ultrawide, lensa normal sampai 2 kali zoom itu gak ada yang jomplang. Terus warnanya mendekati akurat kecuali skin tone yang kadang-kadang nyeleneh kalau di mode portrait. Tapi gue suka di mode potretnya karena rapi cuy. Kalau di malam hari sebenarnya gak butuh-butuh banget sama night mode kecuali kalau extreme low light atau di tempat gelap banget yang minim lampu. Soalnya di foto ini hasilnya tuh sama aja pakai night mode dan tanpa night mode. Nah, kalau di foto yang seperti ini baru kelihatan bedanya kalau pakai night mode. Ya paling kalau di lensa ultrawide sih yang wajib banget pakai night mode biar hasilnya jadi lebih bagus. Oh ya, kalau di malam hari buat yang pengen tampil beda ada 3 filter baru, Flamingo, Cyberpunk, dan Modern Gold. Udah gue sebut sih di video Realme 7 tapi ada kesalahan teknis hasil fotonya tuh gak muncul di video. Jadi ya ini silahkan dilihat aja hasil filternya. Dari semua foto yang gue jepret itu pakai mode HDR ya, yang ternyata HDR di malam hari fungsinya mirip kayak night mode. Contohnya di foto Jeko ini tuh gak pakai night mode, cuma ngandalin HDR-nya aja. Kalau kamera depan meningkat jadi 32 megapiksel yang hasilnya juga lebih bagus dibanding Realme 7. Udah ada HDR, Nightscape, EIS agar hasil videonya jadi stabil dan focal length-nya jadi lebih lebar nih, serasa pakai lensa ultrawide. Kalau video bisa sampai 4K 30 fps tapi gak bisa pakai lensa ultrawide. Ya mending di 1080 60 fps aja sih biar aman. Udah lumayan stabil tapi kalau mau lebih stabil lagi bisa pakai mode Ultra Steady yang bisa dilihat setelah ini. Nah, kalau ini baru pakai mode Ultra Steady dan hasilnya tuh agak lebih ngecrop. Jadi serasa kayak pakai lensa 2 kalinya. Ya, aku tadi belum nahan perut ya. Yups, hasilnya ini stabil banget sih, parah. Tapi masalah fokus dia emang agak ya rada kurang cepat fokusnya. Jadi ini adalah hasil video dari kamera depan Realme 7 Pro di resolusi 1080 30 fps, cuma dapat di 30 fps aja. Dan kalau gue lihat di viewfinder ini hasilnya udah stabil, gak kayak Realme 7 yang hasilnya goyang ya. Ini stabil walaupun tanpa pakai mode Ultra Steady, dan kalau gue lihat ini hasilnya emang agak sedikit ke crop. Soalnya pas gue pakai foto di kamera depan itu cakupannya lebar banget, focal length-nya lebar, dan ini agak gini nih kalau tangan gue udah paling mentok. Jadi seperti inilah hasil video kamera depan dari Realme 7 Pro. Nah, untuk videonya ada filter kayak di Oppo Reno 4 juga loh yang bisa ngedeteksi warna merah, hijau atau biru doang, dan AI color portrait. Tapi maklumin aja kalau kualitasnya gak sebaik tanpa filter. Filter ini cuma bisa di video aja ya. Nah, hasil foto yang lebih bagus tadi mungkin karena penggunaan chipset Snapdragon 720G gaming prosesor 8nm yang difokusin ke gaming. Tapi ternyata berdampak juga di hasil foto. RAM 8GB dan storage 128GB pastinya aman buat multitasking. Kalau storage-nya kurang, tenang, bisa diekspansi pakai microSD. Di sini baru kelihatan bahwa Antutu bukan segalanya.
Skor Antutu dari Realme 7 Pro ini lebih kecil sedikit dibanding Realme 7. Tapi experience-nya lebih enakan di sini, serasa lebih ngebut aja gitu. Walaupun PUBG masih sama kayak Realme 7 yang cuma dapat smooth ultra dan HDR ultra aja. Seharusnya sih udah bisa smooth ekstrim karena chipset yang dipakai tuh udah sanggup ya. Ya ini tuh belum di-unlock oleh PUBG-nya aja. Kalau mau smooth ekstrim dan HDR ekstrim tinggal pakai GFX tool. Terus untuk gyro dan touch sensitivity-nya aman semua, gak ada masalah. Dipakai sejam suhunya aman, cuma anget-anget doang. Kalau dipakai main Genshin Impact nih, baru panasnya keluar. Ya wajar, ini game berat cuy. Size-nya 6 GB, jadi wajar kalau panas. Genshin Impact bisa sampai grafis highest dengan FPS yang lebih rendah, cuma dapat 16 FPS doang. Jadi kalau mau FPS lebih gede sampai 50-an, turunin aja grafisnya di low. Nah, di sektor baterai malah kayak agak dibuat pro nih. Dipangkas dikit jadi 4500 mAh yang bisa dipakai seharian tanpa gaming ya. Dengan penggunaan alias screen on time 6-7 jam. Kalau dipakai gaming tentunya lebih boros. Dipakai main PUBG sejam berkurang 17% dan Genshin Impact sejam berkurang 25%. Tapi nih ya, gak masalah baterainya dikurangin dikit karena ngecasnya cepet banget coy. 65 watt fast charging, ngecas dari 5% sampai ke 100% itu cuma 37 menit doang. Ya 40 menitan lah kalau dari 0%. Men, bayangin aja, mid range ngecas ngebut ini kayaknya cuma Realme 7 Pro ini aja deh. Soalnya flagship yang dipakai Farid kemarin tuh itu 65 watt juga, tapi harganya belasan juta. Jadi sedangkan iPhone 11 Pro Max gue yang sebagai gue jadiin daily driver itu cuma 18 watt men. Jadi it's a big deal. Termasuk layarnya juga nih gak dibuat pro. Ya sebenarnya ningkat sih karena pakai layar Super AMOLED, tapi refresh rate-nya diturunin jadi 60 Hz. Kalau Realme 7 kemarin kan layarnya itu IPS tapi 90 Hz refresh rate. Nah, jadi ini tuh kayak diimbangin aja gitu sih, imbangin. Jadi salah satunya ada yang dibuang. Coba aja refresh rate-nya itu tetap dibuat 60 Hz. Kan jadi berasa tuh improve-nya. Hah? Ya, maksudnya 90 Hz. Jadi berasa improve-nya. Ya setidaknya kualitas layar di HP ini jadi lebih bagus karena yang kami keluhkan dari Realme 7 kemarin itu soal layarnya yang kurang bagus. Khas Super AMOLED dengan kualitas yang bagus, ukurannya 6,4 inch Full HD Plus dengan screen to body ratio 90,8%, bezel yang nggak tipis-tipis banget sih, di bawah masih ada dagu yang lumayan gede. Standar mid range. Nah karena pakai layar Super AMOLED, fingerprintnya udah di layar. Lumayan cepat termasuk face unlock-nya juga. Yang dibuat pro di sini tuh speakernya, Dolby Atmos stereo speaker yang ada di bawah dan juga earpiece di atas. Jadi kalau ada dua sumber suara tentunya bisa ningkatin pengalaman kita ketika kita lagi nonton atau main game jadi lebih asik. Nah awalnya gue tuh gak tahu kalau speakernya ini tuh stereo. Ya pas gue pakai nonton tuh baru kerasa kok hasilnya bagus dibanding Realme 7 kemarin. Tapi ingat ya, bagusnya ini ya standar mid range bukan flagship. Tetap ada NFC multifungsi juga buat yang butuh banget. Ya kalau gue sih malah gak pernah pakai NFC, jadi ya gue gak terlalu butuh sama yang namanya NFC. Ya untuk sekarang, gak tahu sih untuk ke depan. So kesimpulannya gue puas banget pakai HP ini, finishing mate yang jadi favorit gue. Terus layar AMOLED yang pastinya bagus. Chipset oke, baterai ya lumayan lah 4500 mAh. Ngecasnya nih yang paling ngebut setara flagship 65 watt. Jadi buat yang butuh banget sama itu ya it's a big deal. Speaker stereo, terus kamera juga bagus dan yang sering disebut oleh netizen itu NFC. Ya paling kekurangannya tuh cuma di Realme UI yang bloatware-nya tuh ada aplikasi yang nggak bisa dihapus, contohnya kayak Baca Plus. Notifnya ganggu sih, jadi ya gue matiin aja itu notif. Nah buat yang butuh banget sama semua spek itu, apalagi speed ngecas yang dijadiin alasan utama, layak banget ngeluarin 5 juta kurang 1000 buat beli HP ini. Tapi nih kemarin ada yang jadi impostor kalau kata Bang Muldi. Gimana? Tambah pusing kan buat milih HP? Ya kalau kita banding-bandingkan dengan Poco X3 NFC dengan HP ini, emang ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tapi itu beda kelas cuy. Contohnya kayak layar di HP ini yang udah AMOLED dan speed ngecasnya yang 65 watt.
Yang jadi kelasnya itu Realme 7 mungkin. Ya, let's see. Itu mungkin akan kita compare sama Poco X3 NFC. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli HP barunya Realme. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.